Lagi-lagi seorang ulama jadi sasaran. Kenapa harus ulama? Adapun orang yang pernah racun sama saya, dia bilang sama saya, dulu saya yang racun Ustadz. Masya Allah, pantas saya pulang di rumah sampai kuping saya keluar darah, hidung saya keluar darah. Baru-baru ini, dunia maya dihebohkan dengan beredarnya foto Ustadz Yahya Waloni masuk rumah sakit. Bahkan, ada yang menyebutkan bahwa Ustadz Yahya Waloni kena COVID-19. Namun, terungkap sudah fakta sesungguhnya yang sangat mengejutkan. Sebelumnya, Ustadz Yahya Waloni diracuni oleh orang yang tak dikenal. Nampaknya, Yahya Waloni akan dilenyapkan dari muka bumi. Melihat kegagahan dan keberaniannya dalam berdakwah, Ustadz Yahya Waloni jadi ulama yang diincar oleh orang-orang yang tidak suka Ustadz Yahya Waloni dalam menyebarkan syariat Islam. Tak tanggung-tanggung, keadaannya kala itu bahkan cukup buruk hingga kuping dan hidungnya terus mengeluarkan darah. Adapun kebenaran tentang Ustadz Yahya Waloni diracun disampaikan langsung oleh Ustadz Yahya sendiri. Menurut pengakuan Ustadz Yahya Waloni, kuping dan hidungnya mengeluarkan darah saat ia tiba di rumah. Esok harinya, ia kemudian ada sebuah urusan di sebuah dealer mobil. Dan anehnya, di sana Ustadz Yahya malah bertemu dengan orang yang mengaku telah meracuninya. Sang pelaku mengatakan, "Besok saya datang kembali di dealer mobil Suzuki. Saya yang racun Pak Yahya. Hari ini saya mau masuk Islam." Saat itu, Ustadz Yahya Waloni kaget. Namun, mendengar pernyataan sang pelaku, Ustadz Yahya menjadi tenang dan mengatakan, "Untung kau bilang masuk Islam," ujar Ustadz Yahya Waloni. Viral itu. Adapun orang yang pernah racun sama saya, dia bilang sama saya, dulu saya yang racun Ustadz. Masya Allah, pantas saya pulang di rumah sampai kuping saya keluar darah, hidung saya keluar darah, tinggal minum santan. Besok saya datang kembali di dealer mobil Suzuki, dia ngomong sama saya yang racun Pak Yahya, tapi hari ini saya mau masuk Islam. Untunglah kau bilang masuk Islam. Dan sang pelaku pemberi racun akhirnya menyesali perbuatannya. Motif sang pelaku musnahkan Ustadz Yahya Waloni. Sang pelaku mengatakan bahwa racun yang dikirimkan ke Ustadz Yahya itu diatur untuk membuat Ustadz asal Manado tersebut meninggal dalam sejam saja setelah mengkonsumsinya. Namun, hal yang terjadi justru membuatnya terheran-heran karena sudah lebih dari 1 jam. Tetapi Ustadz Yahya masih hidup. Ternyata si peracun itu bertaruh. Jikalau setelah diracun Ustadz Yahya Waloni tetap hidup, maka ia berjanji akan masuk Islam dan mengakuinya sebagai agama yang benar. Sebaliknya, jikalau Ustadz Yahya Waloni meninggal dunia setelah menenggak racun itu, maka ia berkesimpulan agama Islam berarti bukan agama yang benar. Dan akhirnya pelaku yang racuni Ustadz Yahya Waloni itu masuk Islam alias menjadi mu'alaf. Dia ngomong sama saya yang racun Pak Yahya, tapi hari ini saya mau masuk Islam. Untunglah kau bilang masuk Islam. Kalau tidak kono, tidak. Apa kesaksian dia? Sebenarnya Pak, racun itu hanya memakan waktu 1 jam. Tapi kok sampai hari ini Bapak masih hidup? Wa ma kana li nafsin an tamutu illa bi idznillah, kitab muajalah. Tidak ada yang bernyawa di dunia ini akan mati kecuali izin sebagaimana waktu yang sudah ditetapkan. Jadi antum gak usah takut dengan mati, akan terjadi, pasti itu. Pasti. Yang ditakuti adalah kita pulang ke sana tak punya amal. Dia langsung bilang sama saya berjanji
kalau Islam ini betul berarti Pak Yahya hidup, tapi kalau Pak Yahya mati berarti Islam ini nggak benar. Akhirnya besok saya kembali ke dealer, saya masih hidup. Dia mengaku saya yang racun bapak. Oh pantas. Begitu saya mau hajar dia bilang saya masuk Islam Pak. Tidak jadi saya pukul. Hampir muncul saya punya penyakit dulu suka berkelahi itu. Hah? Ini yang ngomong-ngomong di TV ini kan ya sudahlah. Di YouTube itu dia kan banyak sekarang orang cari makan pakai apa itu. Nah biasalah semakin banyak orang ikut kan dapat duit dari YouTube. Kalau engkau berusaha dengan pikiranmu, engkau berjihad, kau cari, maka engkau lebih utama daripada mereka-mereka yang bapak ibunya muslim, terlahir sebagai non-muslim di Sulawesi Utara sana, lalu kemudian mencari, tinggalkan mobil dinas, tinggalkan rumah dinas, tinggalkan titel, tinggalkan jabatan rektor, akhirnya menjadi muslim bersyahadat Ustadz Yahya Walone. Maka dia lebih dulu masuk surga daripada Abdul Somad. Ustadz Yahya Walone itu bersih sebersih-bersihnya, diulang dari nol, tak ada dosanya sama sekali. Sedangkan Abdul Somad ini lapendos, lelaki penuh dosa. Hidung saya keluar darah, tinggal minum santan. Besok saya datang kembali di dealer mobil Suzuki, dia ngomong sama saya yang racun Pak Yahya, tapi hari ini saya mau masuk Islam. Untunglah kau bilang masuk Islam. Kalau tidak kono. Kok tidak. Apa kesaksian dia? Sebenarnya Pak, racun itu hanya memakan waktu 1 jam. Tapi kok sampai hari ini Bapak masih hidup? Wa ma kana li nafsin an tamutu illa bi idznillah, kitabun muajjalah. Tidak ada yang bernyawa di dunia ini akan mati kecuali izin sebagaimana waktu yang sudah ditetapkan. Jadi antum gak usah takut dengan mati, akan terjadi, pasti itu, pasti. Yang ditakuti adalah kita pulang ke sana tak punya amal. Dia langsung bilang sama saya berjanji kalau Islam ini betul berarti Pak Yahya hidup, tapi kalau Pak Yahya mati berarti Islam ini nggak benar. Akhirnya besok saya kembali ke dealer, saya masih hidup. Dia mengaku saya yang racun bapak. Oh pantas. Begitu saya mau hajar dia bilang saya masuk Islam Pak. Tidak jadi saya pukul. Kita capek, musuh kita lebih capek. Kita sakit, musuh kita lebih sakit. Artinya Allah memberikan satu obat kepada kita, obat kelelahan kita, obat kejenuhan kita, obat ketakutan kita. Artinya ayat ini memberikan pesan, kalau kau takut melawan musuhmu, musuhmu lebih takut melawan kamu. Kalau kamu merasa capek melawan musuh, musuh lebih capek melawan kamu, saudara. Dan di penutup ini ingin saya sampaikan, kalau musuh-musuh Allah berani mati untuk iblis, berani mati untuk setan, berani mati untuk masuk neraka jahanam, kita umat Islam harus lebih berani mati untuk Allah dan untuk masuk ke dalam surganya, saudara. Takbir, siap mati, siap berkorban, siap berjuang. Ayo umat Islam, angkat tangan semua, angkat tangannya semua, takbir.